Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Kita sudah memasuki di halaman 338 dengan judul Orang Cacat Gigi. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita masuk ke dalam inti pembacaannya. Pernahkah Anda mendengar tentang orang cacat gigi? Saya selalu melihat mereka. Orang-orang mencoba untuk makan dengan begitu banyak gigi yang telah hilang, sehingga kemampuan mengunyah mereka berkurang secara signifikan. Karena satu dan lain hal, banyak orang yang giginya dicabut dan belum diganti. Gigi lainnya bisa miring dan condong ke ruang kosong. Jika dibiarkan tetap seperti itu untuk jangka waktu tertentu, maka gigi yang tersisa akan bergerak, menyebabkan gigitannya gagal berantakan. Berantakannya gigitan bisa menyebabkan masalah pada sendi rahang. Jika hal ini dibarengi dengan stres karena mengatupkan gigi atau cedera kepala atau leher, akibatnya kemungkinan besar adalah disfungsi temporomandibular atau temporomandibular dysfunction atau TMD pada seseorang, di mana itu sangat menyakitkan. TMD adalah suatu kondisi yang melibatkan sendi di depan telinga di mana rahang bawah bergantung pada rahang atas. Mencabut gigi bisa menjadi masalah serius bagi banyak orang. Kedokteran gigi saat ini dapat mencegah banyak masalah-masalah ini. Jika Anda sudah punya gigi yang dicabut, penting untuk diganti agar gigi Anda tidak miring. Anda bisa menggantinya dengan penghubung permanen yang mengisi kekosongan. Pilihan lain adalah mengganti gigi dengan implan gigi yang dipasang langsung ke dalam jaringan tulang tempat gigi semula itu berada. Ada cara-cara untuk mencegah masalah di kemudian hari yang disebabkan oleh kehilangan gigi. Jika Anda tidak punya pilihan selain mencabutnya, Anda tidak harus menjadi cacat gigi. Berbicara tentang orang cacat gigi, mengingatkan saya bahwa seseorang juga bisa menjadi lumpuh rohani. Kita membiarkan dosa menciptakan kekosongan dalam hidup kita, sama seperti pencabutan gigi. Kita terus membiarkan celah ini merusak integritas rohani kita sampai hidup kita tidak berfungsi total. Kita bersyukur Tuhan punya solusi atas kekosongan ini. Dia telah mengalahkan musuh itu melalui darah anaknya, agar kita dapat memperoleh kemenangan atas masalah yang disebabkan oleh dosa. Solusinya adalah dengan mengklaim hasil dari kemenangan Yesus dan membiarkan Dia mengendalikan hidup kita. Biarkan Yesus menjembatani kekosongan yang diciptakan oleh dosa. Biarkan Dia menanamkan ke dalam hati dan hidup Anda yang Anda perlukan agar menjadi sehat secara rohani. Sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini mengenai tentang orang cacat gigi. Bagaimana tadi dikatakan di sini, banyak orang yang giginya dicabut dan belum diganti. Gigi lainnya bisa miring dan condong ke ruang kosong. Jika dibiarkan tetap seperti itu untuk jangka waktu tertentu, maka gigi yang tersisa akan bergerak, menyebabkan gigitannya gagal berantakan. Berantakannya gigitan bisa menyebabkan masalah pada sendi rahang. Mengingatkan kita bahwa banyak sekali pada saat orang mencabut giginya, maka gigi tersebut akan meninggalkan tempat kosong atau tempat bekas gigi itu semula berada. Dan pada saat gigi itu dicabut dan belum diganti, maka gigi lainnya atau gigi sisanya bisa miring dan condong ke ruang kosong. Maka kita disarankan pada saat kita mencabut gigi dan kita segera mengganti gigi itu dengan gigi palsu atau implan gigi yang dipasang langsung ke dalam jaringan tulang, ke tempat gigi itu semula berada, agar kita tidak mendapatkan masalah pada sendi rahang atau penyakit yang disebut TMD atau disfungsi temporomandibular. Bagaimana TMD ini adalah suatu kondisi yang melibatkan sendi di depan telinga, di mana rahang bawah bergantung pada rahang atas, dan itu sangat menyakitkan bagi seseorang yang mengalami atau menderita penyakit tersebut. Dan jika hal ini dibarengi dengan stres, maka akan mengakibatkan mengatupkan gigi atau cedera kepala atau leher. Dan di sini juga dikatakan mencabut gigi bisa menjadi masalah serius bagi banyak orang. Kedokteran gigi saat ini dapat mencegah banyak masalah-masalah ini. Lebih baik bagaimana mencabut gigi bisa menjadi masalah yang serius bagi banyak orang. Seringkali kita menganggap mencabut gigi itu adalah hal yang sepele atau hal yang biasa, hanya sebatas mencabut gigi. Tetapi mencabut gigi menjadi masalah yang sangat serius bagi banyak orang. Dan jika kita pernah mencabut gigi kita, maka kita penting untuk mengganti gigi yang lama dengan gigi yang baru agar gigi kita tidak miring. Dan kita mempunyai cara-cara untuk mencegah masalah di kemudian hari yang disebabkan oleh kehilangan gigi.
Berbicara tentang orang cacat gigi, mengingatkan saya bahwa seseorang juga bisa menjadi lumpuh rohani. Kita membiarkan dosa menciptakan kekosongan dalam hidup kita, sama seperti pencabutan gigi. Ya baik, pelajaran kita pada hari ini mengenai tentang orang cacat gigi yang dihubungkan dengan seseorang juga bisa menjadi lumpuh rohani. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan juga, kita bisa masuk ke dalam dosa atau bisa jatuh ke dalam dosa, yaitu perangkap dari setan itu sendiri. Dan setan akan melakukan berbagai cara untuk kita umat manusia agar kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan setan tidak suka kalau kita umat Tuhan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Biar kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Biar kita mau selalu mengandalkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Janganlah kita biarkan dosa itu menciptakan kekosongan dalam hidup kita, sama seperti pencabutan gigi. Biar kita mau mengisi waktu atau mau mengisi waktu kekosongan di dalam kehidupan kita dengan cara berdoa atau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan janganlah kita masuk ke dalam perangkap setan. Dan biar kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif, dan kita harus selalu menerapkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan, kita bersyukur Tuhan punya solusi atas kekosongan ini. Dia telah mengalahkan musuh itu melalui darah anaknya. Bagaimana kita tahu cerita dari Yesus disalib? Bagaimana mau disalibkan untuk kita umat manusia yang berdosa ini. Pada saat Yesus mengorbankan dirinya, umat manusia agar kita kemenangan dan memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan biarlah kita mau mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Janganlah kita pernah memilih jalan kehidupan kita sendiri. Karena kalau kita memilih jalan kehidupan kita sendiri, maka sama saja kita akan masuk ke dalam dosa. Dan pelajaran kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga akan kebersihan dan kesehatan gigi kita dengan cara kita menggosok gigi kita dan kita selalu merawatnya dengan benar, dan kita selalu konsultasi ke dokter gigi agar kita dapat mengetahui pada saat kita mengalami kerusakan pada gigi kita, maka kita akan bisa langsung mengatasi itu semua dan kita terhindar dari penyakit TMD ini. Baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bawakan. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.